mendampingi kita. Jadi jangan dibuat yang hal-hal yang buruk, jangan disuruh hal-hal yang buruk. Nanti jangan disuruh memang mentang-mentang bisa disuruh, nanti suruh ambil duit, tidak bisa ya, jangan ya, tidak bisa, karena itu bukan tuyul, itu saudara kita, sedulur papat kita ya, saudara kita. Jadi rogo sumo itu bedanya ya gitu, kita mengeluarkan rogo kita, raga kita yang sudah keluar shot, kita akan seperti orang pingsan, seperti orang hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudaraku semuanya dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari musibah dan masalah. Dan yang lagi banyak utang, semoga utangnya cepat lunas. Dan yang lagi sakit, semoga dapat obatnya. Dan yang lagi punya hajat, semoga hajatnya segera dikabulkan. Dan semoga rezeki saudaraku seluas samudra. Kali ini akan saya ngobrol santai aja ya, bukan tentang kodam atau tentang naftu untuk kelahiran ya. Ini tentang perbedaan merogo sukmo dan sedulur papat. Jadi saudara empat, kalau bahasa Jawanya sedulur papat sama rogo sukmo itu hampir sama. Tapi intinya kalau sedulur papat gitu empat bisa kita keluarkan bersamaan. Tapi kalau rogo sukmo kita keluarkan satu, karena sukma kita cuma satu. Jadi begitu ya perbedaannya. Jadi kalau sedulur papat itu yang bisa keluarkan, kita mengeluarkan satu, umpama berarti masih ada tiga. Tapi walaupun empatnya dikeluarkan sekaligus, kita masih sadar, karena itu bukan rogo kita, bukan raga kita, tapi saudara kita empat. Jadi di tubuh kita itu ada sedulur papat ya, saudara empat kita ya. Jadi kalau kita keluarkan, kita masih sadar. Berupa apakah saudara empat kita atau sedulur papat kita? Itu sebenarnya kalau dilihat itu di tubuh kita, yang melihat orang itu sinar. Berarti tergantung kelebihan kita, tinggian ilmu kita yang ada di tubuh kita. Itu warna ada yang putih, kuning, merah, kuning, hijau. Jadi merah, kuning, putih, hijau. Kadang ada yang hitam. Jadi ini tergantung aura kita. Ketika kita belajarnya, cara membukanya dan cara mengaktifkannya. Kalau kita dengan sholat dengan baik, wiridnya dengan baik, itu insya Allah akan keluar yang bagus, kuning, hijau, putih, merah. Tapi biasanya merah itu watak, mengikuti watak kita ya, yang merah. Itu watak kita kalau kelahirannya Jumat itu banyak agak-agak suka marah ya, jadi merah. Jadi bedanya kalau rogo sukmo, kita mengeluarkan sukmo kita dari badan, kita itu tidak sadar, seperti orang tidur. Karena apa? Sukma kita lepas. Itu bisa memiliki resiko. Tapi kalau kita mengeluarkan sedulur papat, itu tidak ada resiko karena kita sadar. Contoh, kita punya saudara
Kita umpamanya di Jawa, kita punya saudara di luar Jawa, di Sumatera atau Maluku, Malaysia, kita bisa mengeluarkan saudara papat kita satu. Kita berkunjung ke sana, tapi bisa melalui mimpi. Kalau tidak melalui mimpi, saudaraku yang tidak bisa melihat, percuma. Tapi kita kalau melalui mimpi, masuk dalam mimpi saudaranya, yang kita tengok sana, insya Allah dia kita ajak ngomong, dan kita tahu keluhannya apa, dia sedang ada dalam masalah apa, itu tahu. Dan dia tahu kalau itu yang mengunjungi kita, karena saudara empat itu, saudara papat, dulur papat itu wajahnya sama seperti kita. Cuma itu bedanya, dia bisa dibikin agak tinggi dikit dan dibikin agak bagus dikit karena dia halus, dulur papat. Jadi makanya dibikinnya ya kita dalam mengikuti pikiran kita. Kita berpikir, kita keluarkan yang tinggi besar, berewokan gitu, jambang, jenggot. Itu yang keluar ya kayak gitu, karena itu menurut pikiran dan hati kita. Jadi kita mengeluarkan juga menurut hati dan pikiran kita yang mengolah. Jadi kalau pikiran dan hati kita mengeluarkan sedur papat, itu yang menganu kita ya, menguasainya. Jadi suruh apa, suruh begini begitu, dia akan mengikuti hati dan pikiran kita, karena kita yang bisa menghandle ya, menghandle dulur papat itu. Jadi kita bisa mengeluarkan 4 sekaligus, yang satu disuruh ke Surabaya, yang satu ke Jakarta, yang satu ke Bandung, atau yang satu ke Papua sana bisa. Tapi jangan dibuat main-main, karena ini bisa berbahaya ya, kasihan. Itu karena itu saudara kita sendiri yang membantu kita, yang mendampingi kita. Jadi jangan dibuat yang hal-hal yang buruk, jangan disuruh hal-hal yang buruk. Nanti jangan disuruh memang mentang-mentang bisa disuruh, nanti suruh ambil duit, tidak bisa ya, jangan ya. Tidak bisa, karena itu bukan tuyul, itu saudara kita, sedulur papat kita ya, saudara kita. Jadi rogo semua itu bedanya ya gitu. Kita mengeluarkan rogo kita, raga kita yang sudah keluar shot, kita akan seperti orang pingsan, seperti orang tidur, karena kita tidak sadar, karena sukma kita sudah pergi kemana yang kita tuju. Jadi seumpama kita nanti dipindah orang, itu bahaya. Apalagi kalau kita tidak punya pagar yang tinggi dalam tubuh kita, yang kita takutkan ada jin gaib yang masuk, akibatnya bisa stres. Ya itu bahayanya kalau rogo semua belum benar-benar mumpuni. Jadi kalau saudara empat, sedulur papat itu tidak berisiko karena kita masih sadar. Tapi kita bisa lihat dari tempat kita, nggak bisa ngapain itu saudara kita, tingkah lakunya seperti apa kita bisa lihat ya. Mungkin seperti itu ya penjelasannya. Yang kurang paham nanti bisa tanya-tanya di kolom komentar ya, agar bisa paham. Insya Allah akan saya jawab dengan kemampuan saya dan kelebihan saya yang saya punya. Karena kelebihan orang lain tidak saya punya, ya tidak akan saya jawab dengan kelebihan orang ya. Karena itu yang kelebihan ini yang punya saya, semampu saya saja. Asal saya mampu, insya Allah saya jawab. Mungkin sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.